Oke, kita akan mulai 5 menit lagi mungkin ya, 10.15. Siap. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang sekali semuanya meluangkan waktu untuk hadir di webinar kita KBK Talk Season 2 Seri 3 yang akan bicara UMKM Growing and Making Impact. Nah, di sini kita sudah kedatangan Mas Ananda Setio Ivananto atau yang bisa dipanggil Mas Ivan sebagai Duta Luar Negeri Prefektur OIK dan juga Mas Arif Rahman sebagai founder dari Kalip Screen Printing.
Nah, terima kasih Mas Ivan dan juga Mas Arief atas kesediaannya untuk mengisi KBK Talk dan juga teman-teman yang sudah meluangkan hari Sabtunya untuk mau belajar bersama. Jadi puji syukur karena kita masih diberikan sehat di era pandemi ini. Di era pandemi ini walaupun kita masih tidak bisa berkumpul tapi kita masih tetap bisa produktif untuk belajar bersama dan ini juga lebih efisien ya salah satu webinar ini karena dari mana-mana kita bisa ngobrol bareng. Mas Arief dari Bandung, Mas Ivan di Jepang, kemudian ada Yasin juga di Sorong, juga ada Putri di Wonogiri. Pokoknya kita malah justru bisa efektif dan efisien dengan mengadakan pembelajaran bersama melalui KBK Talk. Dan untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, sebelum kita mulai ke narasumber kita, kami boleh meminta Mas Yudi Ali sebagai Presiden dari KBK untuk sedikit memberikan kata sambutannya, mungkin. Silakan Mas Yudi. Ya, terima kasih Tuki. Selamat pagi semua teman-teman, Mas Ivan, Mas Arief, makasih sudah berkenan menjadi pembicara di acara KBK Talk yang ketiga ini, di season yang kedua. Mudah-mudahan memang kita berharap bisa secepatnya melewati pandemi ini, tapi kondisi apapun tetap kita harus optimis dan tetap bisa terus mengamankan perjuangan kita untuk membuat semuanya menjadi lebih baik dan menjalankan bisnis dengan lebih baik lagi dibanding waktu-waktu yang sebelumnya. Nah, mudah-mudahan di kesempatan ini ada Mas Ivan, ada Mas Arief berbagi tips-tips dan triknya, mungkin juga strategi pengembangan bisnisnya di era new normal ini, sehingga nanti mungkin teman-teman yang juga bergerak di bidang UMKM, juga pengusaha kan ya sekarang. Baru mulai. Jadi banyak teman-teman yang mungkin juga belajar apa ya istilahnya mengembangkan entrepreneurship-nya lah, walaupun mungkin usaha kecil-kecilan, tapi tetap perlu mungkin dengan kondisi seperti ini perlu strategi dan mungkin perlu tips trik yang tepat dan mungkin juga dari apa ya sharing dari yang lebih berpengalaman sehingga kita lebih siap menghadapi kondisi ke depan seperti apa. Entah gimana pun kondisi ke depan kita tetap harus optimis sehingga kita mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Nah, terima kasih sudah berkenan hadir walaupun mungkin tidak sebanyak yang ditargetkan kan ada 100. Sekarang udah ada sekitar 20-an yang bergabung. Nanti mudah-mudahan bisa lebih efektif dan sharingnya mungkin jadi lebih bagus, lebih banyak yang bisa di-share seperti pertemuan dulu juga dari Martabak Orange dan dari teman-teman yang lain juga memberikan tips and trik yang jadi jauh lebih banyak dibanding pertemuan-pertemuan sebelumnya yang mungkin pesertanya banyak gitu, yang lebih sedikit dan mungkin lebih efektif karena pasti yang join juga Pak berminat di di pengembangan bisnis. Itu aja. Makasih banyak sudah berkenan hadir dan Mas Ivan, Mas Arief berkenan menjadi pembicara. Kuki, makasih juga waktunya udah bersedia menjadi moderator. Selamat berdiskusi dan mohon tips dan triknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yudi. Jadi perlu juga semuanya KBK Talk ini sendiri sudah masuk ke season 2. Season pertamanya kemarin kita sudah sampai ke 10 episode dan kali ini season kedua. Nah, untuk pembahasan UMKM ini agak panjang di era new normal ini kami mulai banyak sekali orang-orang yang mengembangkan bisnisnya sehingga terima kasih sekali nih Mas Ivan dan Mas Arief mau datang untuk berbagi dengan kami. Dan kita akan langsung saja untuk pembicara yang pertama yaitu Mas Ivan menyelesaikan S1 dan S2 di Ritsumeikan Asia Pacific University Jepang. Mas Ivan kemudian sekarang menjadi Director Asia Africa Research Consultant Investment dan juga CEO PT Awina Sinergi Internasional. Mas Ivan ini merupakan duta luar negeri Prefektur Oita ya. Dan boleh Yasin ditampilkan videonya? Yasin. Dan kita akan melihat sedikit cuplikan dari YouTube ya. Tes Yasin. Oke, kita share ya YouTube-nya. Oke.
pupuk organik dan sumber protein terbuka. Ingin tahu lebih dalam tentang Biomek? Mari kita lihat. Indonesia menghasilkan sampah yang sangat banyak setiap harinya, terdiri dari 60% sampah organik dan 40% sampah anorganik. Jika hal ini dibiarkan, sampah organik akan menimbulkan efek buruk pada kota. Sampah-sampah organik ini harus diberi metode pengolahan yang lebih baik dan lebih efektif. Sekarang, Biomek datang untuk memecahkan masalah ini dengan metode yang lebih baik untuk mengolah sampah organik. Biomek memproses sampah organik menggunakan maggot yang tidak berbahaya bagi manusia. Maggot dapat memproses sampah organik dari berbagai tempat seperti restoran dengan aman, dan dengan membanyak bahan organik, maggot menyimpan nutrisi dalam tubuh. Maggot yang menyimpan nutrisi dalam tubuh dapat dijadikan faktor, dan proses itu juga bukan yang dapat belajar. Biomek tidak hanya menyelesaikan masalah sampah, tapi juga mesejahterakan masyarakat dengan membuat sirkular ekonomi. Kami menggunakan maggot dari Black Soldier Fly untuk mengolah sampah organik, karena dengan menggunakan maggot ini, kami bisa mengolah dan aman bagi manusia. Selain itu, maggot mengandung protein yang sangat tinggi untuk ternak, mengandung asam amino dan mineral yang kompleks untuk kesehatan ternak. Life cycle Black Soldier Fly dimulai dari penetasan telur selama 3 hari. Setelah menetas, larva akan mulai memakan sampah organik selama 18 hari. Setelah besar, larva dapat dijadikan pakan alami. Untuk menghasilkan indukan lalat, larva didiamkan sampai menjadi pupa selama 14 hari. Pada fase ini, pupa tidak butuh makanan. Setelah itu, dari dalam tubuh larva akan keluar lalat. Pada fase ini, lalat hanya akan kawin dan bertelur. 100 gram telur lalat ini bisa memproses 1 ton sampah. Biomek hadir untuk mengatasi permasalahan lingkungan, yaitu mengolah sampah organik lebih cepat dan lebih baik. Biomek hadir menghasilkan pupuk dan protein yang terbarukan. Selain itu, kami juga mensejahterakan masyarakat dan menciptakan sirkular ekonomi. Mari bergabung bersama Biomek untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Kita mulai dari Mas Ivan dulu ya. Mas Ivan, itu tadi Biomek itu salah satu ininya Elit. Ya, oke. Mungkin saya mulai sedikit bercerita ya. Mungkin kenapa sih kok ujung-ujungnya saya mau menampilkan video itu gitu ya. Iya, Biomek. Dan mungkin walaupun saya yakin Mbak Lucky mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lainnya yang mungkin sudah disiapkan buat ke saya gitu ya. Tapi saya sengaja memakai video ini sebagai pemancing ya untuk diskusi kita hari ini, dan memang betul bahwa Biomek ini adalah salah satu bisnis UMKM yang kami support. Jadi kami adalah salah satu pemegang saham di bisnis tersebut. Dan perjalanannya sebetulnya sangat panjang ya. Jadi kami memang kami sendiri sebetulnya secara organisasi adalah perusahaan joint venture antara Jepang dengan Indonesia. PMI sendiri sebetulnya baru berdiri tahun 2018, tapi kami sudah mulai beraktivitas sejak tahun 2010. Dan akhirnya jadi kita mulai dari bikin kantor perwakilan, lalu kita bikin PT PMDN. Jadi saya bikin PT di Indonesia tahun 2013 untuk bisa mewakili partner saya dari Jepang tersebut, dan akhirnya saya dipercaya untuk menjadi local partner dan joint venture partner, yang mana akhirnya kita bikin PT PMA di tahun 2018 sampai sekarang, dan akhirnya dengan PT PMA tersebut yang mana saya jadi minority shareholder di sana, akhirnya kita masuk ke berbagai bisnis, salah satunya Biomek ini gitu. Nah, perjalanannya cukup unik ya, karena memang sebetulnya secara bisnis kami ini mulainya dari bidang yang sangat berbeda sebetulnya. Jadi kita mulainya dari bidang turbin angin sebetulnya. Jadi kita pengembang turbin angin atau pembangkit listrik tenaga bayu
yang alhamdulillah setelah 10 tahun di Indonesia kita udah pasang 180-an unit, yang mana satu unit ini sekitar 1 kilowatt, jadi ya 180 kilowatt lah ya. Jadi kita menjualnya ke mana? Ke pemerintah, ke swasta, ke lembaga pendidikan, dan kita juga dapat dana grant dari swasta luar dan dari pemerintah luar juga, jadi macam-macam. Nah, kenapa kita bisa masuk ke Biomac itu? Karena kami sebetulnya sudah sejak 2013 itu diminta atau diarahkan oleh salah satu senior kami, senior alumni Jepang ya, karena dulu saya alumni Jepang, sama kayak Mas Irwanda mungkin, yang membantu mengenalkan ke teman-teman di KBK ini untuk masuk di bisnis sampah oleh Pak Rahmat Gobel ya, yang sekarang menjadi Wakil Ketua DPR. Jadi beliau salah satu tokoh persahabatan Indonesia-Jepang, dan kami dapat masukan dari beliau untuk masuk ke sampah, dan akhirnya setelah kami mencoba berbagai cara untuk masuk ke bisnis ini, kami menilai bahwa pengolahan sampah organik ini adalah yang paling visible untuk Indonesia. Yang mana mungkin bisnis ini bisa melibatkan teman-teman dari alumni STAN yang mungkin hadir di pertemuan pagi hari ini ya. Ya, mungkin itu sebagai pembuka. Ini menarik nih Mas, kok bisa melibatkan alumni STAN ini, gimana nih? Kenapa saya bisa berpikir begitu? Karena sampah organik ini kan sampah yang seperti tadi dijelaskan di video ya, adalah sampah yang dominan di Indonesia. 60% itu adalah sampah organik, dan itu adalah sampah yang banyak keluar dari rumah tangga sebetulnya, ya kan? Dan saya yakin ya semuanya ada di sini kan punya rumah tangga masing-masing kan, dan pasti mengeluarkan sampah, dan terutama sampahnya organik. Dan saya yakin mungkin sebagian besar dari teman-teman alumni STAN ini ya belum terlalu belum memikirkan terlalu jauh terkait bagaimana sampah yang dibuang itu menjadi apa gitu kan. Nah, kami di sini menawarkan, sebelum kami ada berbagai lini bisnis yang lain ya, cuman kami melihat bahwa yang Biomac ini mungkin potensi kerjasama dengan STAN ini paling besar, karena yang namanya bisnis itu adalah sebetulnya bagaimana membuat membuat kerjasama yang sifatnya itu berjamaah ya, atau saling bersinergi sebetulnya. Ya kalau kita berlandaskan kepada filosofi Jepang ya, bahwa yang namanya orang itu dia tidak bisa sendiri ya. Jadi kalau di Jepang itu prinsip orang itu seperti ini gitu. Jadi karakter Jepang orang itu seperti ini. Jadi satu orang itu pasti ditopang sama yang lainnya gitu. Nah, ini adalah prinsip yang kami pegang memang di dalam bisnis. Jadi ketika kami masuk ke bisnis baru pun kami pasti tidak mulai dari nol gitu loh. Kami pasti akan mendukung orang-orang yang memang punya sinergi atau bisa saling melengkapi lah ya. Jadi kami memang kenapa masuk ke Biomac, karena kami punya value add yang mungkin bisa kami berikan kepada bisnis tersebut, dan kami memang melihat potensi begitu besar di Indonesia, dan mungkin bisa juga ada potensi bersinergi dengan alumni STAN ini. Misalnya, saya tadi coba sedikit melakukan statistik ya. Ya, walaupun saya mungkin dari sisi ilmu statistik mungkin kalah lah dengan teman-teman di STAN inilah, alumni STAN inilah pastinya, karena memang core-nya di situ ya. Saya di manajemen kebetulan dulu di Jepang. Jadi kalau saya hitung kan dari STAN itu kan berdiri tahun 1964 ya. Jadi mungkin sudah berapa tahun tuh? Sudah berapa tuh? Sudah 56 tahun ya kurang lebih ya. Ya, kalau anggaplah satu angkatan tuh ya 2.000 sampai 3.000 orang gitu misalnya ya. Saya hitung mungkin sampai sekarang ada lebih dari 110.000 alumni lah ya dari STAN. Dan anggaplah yang masih produktif mungkin sekitar 50%, berarti ada 56.000 atau 50.000 lah setidaknya alumni STAN yang masih produktif, yang sebetulnya banyak yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, saya yakin bahwa salah satu yang bisa dilakukan oleh alumni STAN yang puluhan ribu ini adalah bagaimana turut berkontribusi menyelesaikan masalah sampah di Indonesia. Nah, sekarang sistem seperti apa yang cocok untuk bisa mengolah sampah itu? Nah, salah satunya adalah dengan cara Biomac ini yang kami tawarkan gitu loh. Karena kami bisa mengkonversi semua sampah organik menjadi pakan dan pupuk. Dan pakan dan pupuk ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam gitu ya. Tentu saja utamanya adalah untuk pangan ya, untuk food security. Dan kita tahu bahwa food security adalah menjadi isu yang sangat-sangat krusial di era apalagi gara-gara kita masuk ke pandemi ini ya. Karena
sekarang untuk dapat makanan ya tidak mudah gitu ya, karena juga mobilitas orang semakin susah dan lain sebagainya. Jadi memang perlu banyak cara untuk bagaimana stabilitas pangan ini bisa kita wujudkan. Nah, yang mana kami mencoba menjadi salah satu problem solver di situ gitu. Tapi memang dan kami alhamdulillah di Biomax sendiri sudah beraktivitas sejak tahun 2016, kami masuk tahun 2019 awal, dan kita sudah jalan 2 sampai 3 ton, 2 ton lah ya di Kota Depok untuk kita ngolah sampah terutama dari catering dari berbagai perusahaan untuk kita olah jadi pakan dan pupuk dengan larva Biomax itu gitu loh. Nah, saya sih kepikiran gitu, bisa nggak sih misalnya, ini saya sekaligus menantang nih teman-teman yang ada di alumni STAN ini nih, khususnya di KBK ini, apakah bisa kita misalkan bekerja sama bagaimana kita mengelola sampah organik ini sehingga menjadi value add product dengan metode yang kami lakukan ini gitu. Dan saya pikir nih skemanya bisa berbagai macam. Apalagi saya dengar nih Mbak Luki kan juga usahanya di catering nih atau di masak-memasak nih yang saya dengar gitu ya. Saya yakin pasti banyak limbah yang keluar dari limbah ya. Nah, itu yang bisa kita olah sebetulnya. Nah sekarang tinggal bagaimana caranya kita bisa membuat suatu supply chain yang baik gitu antara pihak yang mengeluarkan sampah dengan pihak yang mengolah sampah dengan beneficiary dari hasil produk olahan sampah tersebut. Nah, ini yang saya pikir kalau dikelola oleh satu jaringan yang punya spirit the corps yang tinggi seperti alumni STAN, saya yakin bisa turut membantu bagaimana mengolah supply chain ini bisa lebih baik gitu loh. Karena kan ya sebetulnya user daripada pangan ya kita-kita semua juga kan gitu loh. Jadi kita mengeluarkan sampah, kami bisa membantu mengolah sampah atau bekerja sama, dan hasil dari produknya itu bisa dimanfaatkan untuk stabilitas pangan, dan dari stabilitas pangan itu nanti ya bisa dikonsumsi oleh teman-teman semua di sini juga gitu loh. Jadi yaitu salah satu konkret usulan yang mungkin bisa saya sampaikan sebelum kita mungkin masuk ke bagian-bagian cerita yang lain. Mas, ini kan bidang usahanya renewable energy. Perjalanannya Mas Ivan ini kayak panjang ya, mulai dari SMA 8, Mas Ivan udah tertarik ya sama kualitas air. Nah, ya betul. Boleh nggak cerita, maksudnya apa yang membuatkan? Saya dari mana ya, kok bisa tahu ya? Saya jadi penasaran. Oh, Intel Mas biasa. Luar biasa. Teman-teman ini kan banyak yang pasti, tapi kan usaha apa nih di bidang apa? Nah, kalau Mas Ivan sendiri ketertarikannya panjang sekali ini terhadap energi yang terbarukan ini, awalnya dari mana, Mas? Saya sih merasa memang kalau apa ya, saya mungkin dari SMA ya khususnya memang sudah tertarik dengan isu lingkungan ya gitu. Makanya dulu waktu saya SMA juga kan diwajibkan untuk masing-masing dari ya intinya kita harus bikin kelompok penelitian dan kita harus ke sebuah daerah, waktu itu kalau nggak salah di daerah Cipatujah di apa namanya daerah Jawa Barat situlah, saya lupa persisnya di mana. Nah kita disuruh untuk mencari ini apa namanya tema penelitian yang kita akan lakukan. Nah waktu itu saya memang menelitinya tentang air gitu. Dan entah kenapa, walaupun saya akhirnya ngambil manajemen di S1 saya di Jepang, sebelumnya saya pernah ngambil teknologi pertanian di UGM, maupun saya nggak sampai selesai, saya memutuskan untuk melanjut ke Jepang. Undelalahnya ujung-ujungnya saya dipercaya sama kabinet office-nya Jepang untuk menjadi tutor program apa ya istilahnya tuh program untuk apa ya pelatihan atau semacam workshop 3 minggu di Okinawa untuk isu perubahan iklim dengan air gitu. Dan itu yang saya jalani selama 2 tahun berturut-turut. Dan itu yang akhirnya membawa saya menjadi apa ya punya ketertarikan yang lebih mendalam terkait dengan isu lingkungan, isu energi terbarukan, dan akhirnya ya adalah takdir menemukan saya dengan pengusaha dari Jepang sebelum saya lulus, yang memang mereka ingin membawa teknologinya mereka waktu itu ya turbin angin ya untuk dari Jepang ke luar Jepang. Nah kebetulan saya dulu kuliahnya di OITA, dan perusahaan tersebut juga ada di OITA. Nah, makanya ya itu salah satu fondasinya kenapa juga saya mungkin diminta untuk membantu pemerintah OITA supaya lebih membuat mereka secara pemerintah dan swasta-swastanya lebih go internasional, khususnya dengan Indonesia. Begitu. Oke, jadi berarti momen itu ketemu semua ya, memang passion-nya di bidang ini, network-nya juga di situ kebetulan ketemu gitu ya di waktu yang sama atau? Jadi gini,
saya senang dengan diskusi seperti ini ya. Makanya saya waktu itu kemarin kita ngobrol gimana nih, apakah Mas mau sampaikan materi apa enggak. Saya milih enggak sih, karena lebih enak ngobrol-ngobrol. Karena dengan ngobrol-ngobrol ini saya jadi bisa merefleksi diri saya sendiri juga gitu. Atas hal yang mungkin selama ini saya nggak terlalu ngeh juga ya. Dengan tadi Mbak menyampaikan pertanyaan tersebut, saya jadi saya jadi nyadar bahwa memang dari dulu saya punya konsistensi untuk memang punya saya ingin melakukan kontribusi di bidang lingkungan apapun itu. Ya intinya bagaimana membuat bumi kita lebih ramah lingkungan gitu ya. Dan entah kenapa, alhamdulillah saya ditemukan dengan orang-orang yang memang bisa mengaktualisasikan passion saya itu gitu loh. Dan itu yang terjadi gitu loh. Dan konsistensi itu sangat membantu untuk akhirnya saya bertemu dengan orang-orang yang memang selaras dan sevisi dengan saya gitu. Dan walaupun perjalanan tidak mudah ya, karena jujur ya 10 tahun pun saya terjun di dunia bisnis, ya saya yang namanya pengusaha itu pasti pernah ngalamin namanya tertipu dan uang itu dicuri gitu ya, dan itu pun yang saya sudah alami juga, dan ya tidak sedikit lah ya, lumayan saya udah hilang uang banyak banget gitu. Dan makanya ini nyambung juga dengan kenapa ikatan alumni seperti STAN ini menjadi sangat penting, karena mencari pengusaha yang bisa dipercaya untuk bekerja sama itu tidak mudah. Itu susahnya minta ampun. Ya bahkan saya gabung ke Kadin dan HIPMI sekalipun juga ternyata itu tidak gampang gitu. Nah, saya lihat ini potensi-potensi yang bisa di leverage oleh jaringan-jaringan yang punya ikatan emosional ya, seperti STAN ini ya. Kebetulan saya juga di SMA 8, kami juga punya namanya Semandal Business Network. Saya juga di APU di alumni saya juga kita udah mulai bikin semacam network bisnis. Nah, sebetulnya kan di antara alumni atau ikatan emosional ini kan sebetulnya ada kebutuhan kan, gitu. Karena kalau kita lihat ya nggak usah puluhan ribu lah, ribuan orang lah atau ratusan bahkan, pasti masing-masing punya kebutuhan yang berbeda kan, gitu. Ada yang butuh A, butuh B, butuh C, butuh D. Nah, mungkin ada orang yang bisa mencukupi kebutuhan A, B, C, D, E dari kalian sendiri atau dari teman-teman. Nah, ini kan bisnis, ya kan? Nah, sebetulnya dengan kita saling saling terbuka tentang kebutuhan-kebutuhan kita, dan kita juga bisa memanfaatkan jaringan-jaringan di sekitar kita, itu adalah potensi bisnis yang sebetulnya harus kita lakukan gitu. Dan memang strategi saya tadi Pak Ketua ya, Pak Yudi kan meminta sharing tentang strategi ya. Nah, sebetulnya strategi bisnis yang saya jalankan, nah mungkin ini buka sedikit rahasia dapur juga nih. Ya saya sebetulnya lebih banyak memberdayakan jaringan saja gitu loh. Karena memberdayakan jaringan itu artinya adalah kita tidak perlu sampai terjun secara detail di bisnis tersebut. Kita cukup menjadi penghubung antara yang membutuhkan dengan yang bisa menyediakan. Nah, apakah kita sekedar mau dapat komisi saja atau kita mau terjun secara mendalam di bisnis tersebut? Karena gini, kalau kita bicara ada yang membutuhkan dan ada yang menyalurkan, pasti ada yang namanya, oh saya bisa menyalurkan nih, cuman saya butuh nih modal untuk bisa meng-create produk atau services itu gitu loh ya. Nah, itu kan bisa kita sediakan apakah dari duit kita sendiri atau kita juga bantu dia untuk nyariin dana gitu kan. Nah, ini kan potensi bisnis juga gitu loh. Nah, hal-hal kayak gini itu sangat luar biasa besar potensinya, apalagi itu datang dari suatu kelompok yang mempunyai ikatan emosional yang sama gitu loh. Salah satunya dari STAN ini. Nah, sekarang tinggal bagaimana potensi penyediaan kebutuhan dan potensi orang yang membutuhkan itu bisa dikelola dengan baik oleh organisasi, misalkan ya kita ada ikatan alumni STAN ini atau KBK ini sendiri gitu loh. Karena kalau kita bisa buat semacam pengelolaan informasi dengan baik, ini banyak potensi bisnisnya gitu loh. Apalagi saya yakin karena masing-masing dari teman-teman di alumni STAN ini punya rasa rasa tanggung jawab untuk menjaga nama baik alma mater, seharusnya ada saling proteksi yang dijalankan gitu. Nah, itu yang mungkin tantangan yang agak sulit untuk bisa saya temukan jawabannya bahkan dari organisasi-organisasi seperti HIPMI dan Kadin gitu loh. Karena saya tahu ya memang mereka itu isinya orang-orang yang hebat ya gitu. Tapi ya itu kadang-kadang memang ikatan emosi yang membuat kita menjaga nama baik institusi dari mana kita berasal itu sangat penting. Gitu. Nah, ya karena Kadin dan HIPMI kan latar belakang macam-macam ya. Jadi ya kadang-kadang semangat saling proteksi itu agak kurang terlihat gitu loh seperti itu. Walaupun Kadin dan HIPMI ada karena sebuah fungsi yang lain sih. Karena mungkin kalau kita bicara mencari network, ya disitulah tempatnya gitu. Tapi kalau untuk mencari partner bisnis yang benar-benar bisa kita ajak fight
secara suka dan duka. Nah, ini yang justru malah saya banyak temukan dari yang memang satu alma mater dengan saya, misalkan ya sama alumni SMA 8 atau yang sama alumni dari Jepang gitu ya. Karena saya mau ketemu siapapun ya ujung-ujungnya kok banyak yang alumni 8 dan alumni Jepang gitu. Itu juga saya juga heran gitu loh kadang-kadang. Jadi kayak misalkan ini salah satu contoh ya. Kayak kemarin saya diajak untuk webinar nih di apa namanya jadi sebetulnya saya beberapa hari yang lalu ikut webinar bersama dengan seorang pembicara yang dikenalkan oleh koneksi saya dari teman di energi terbarukan. Loh, ndalahnya teman saya yang orang yang akhirnya menjadi pembicara bersama dengan saya itu ternyata alumni SMA 8 gitu loh, dan satu ekskul juga gitu loh. Nah, ini kan luar biasa. Saya tidak meminta untuk berhubungan dengan orang itu, tapi Allah atau Tuhan mempertemukan saya dengan orang itu gitu, tanpa saya meminta. Dan ternyata orang itu mempunyai kompetensi yang saya butuhkan. Karena gini, saya kan memang saat ini sedang membantu perusahaan-perusahaan dari Jepang. Nah, ini saya sedikit masuk ke ranah perusahaan Jepang ya. Jadi perusahaan Jepang itu kan UMKM-nya mungkin ada sekitar 4 juta kurang lebih. Nah, 1,2 juta UMKM di Jepang itu adalah UMKM yang usia owner-nya itu sekitar 70 tahun rata-rata. Dan mereka tidak punya penerus. Artinya apa? Mereka ya tidak punya opsi lain untuk men-sustain bisnisnya selain memang mereka harus keluar gitu loh. Baik itu keluar dari dari ruang lingkup mereka selama ini dan keluar dari negara Jepang itu sendiri. Karena kenapa? Jepang sudah mengalami namanya aging population, ya, karena populasinya menurun, konsumsinya menurun, berarti kan ekonomi ya menurun gitu loh, otomatis kan. Sedangkan kita rata-rata usianya 29 tahun dan ekonomi growth kita mungkin ya terlepas dari COVID ya, dan saya yakin insya Allah setelah COVID selesai mungkin kita bisa rebound gitu ya. Ya ini potensi yang sangat menarik. Bahkan perusahaan-perusahaan Jepang yang di China pun, tadi juga saya baru dari webinar ikatan Indonesia Japan Business Network, makanya saya sedikit telat. Ya dorongan untuk relokasi industri dari Jepang dari China ke Indonesia, perusahaan Jepang ya itu semakin banyak gitu. Nah ini yang sebetulnya bisa ditangkap oleh teman-teman di Ikatan Alumni STAN ini juga gitu. Karena saya memang sedang membantu perusahaan, saya kebetulan punya satu lini bisnis lain yang namanya Mergers and Acquisition Consultancy. Jadi saya memang mempunyai jasa konsultasi untuk menjodohkan perusahaan-perusahaan dari Jepang untuk di-connect dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Nah, memang sebagian dari perusahaan-perusahaan Jepang yang masuk ke Indonesia ini adalah memang yang sudah tidak bisa grow di Jepang itu sendiri gitu. Nah, ini yang saya bantu. Jadi kalau teman-teman STAN di sini punya kenalan yang punya perusahaan yang lagi butuh investor, nah mungkin bisa dicocokkan dengan saya punya network gitu. Jadi intinya adalah kalian memberdayakan network kalian. Jadi bukan harus dari kalian sendiri. Begitu. Kalau ini Mas, dengan banyaknya lini bisnis, kemudian tantangannya apa nih Mas? Dari mungkin berapa, aku disebut 2010 ya, mulai ya? Dari mulai 2010. Ini, maksudnya tantangannya nih, selain trust atau ada yang lain nggak? Memang trust itu menjadi suatu hal yang paling penting, salah satu yang paling penting ya, gitu ya. Walaupun tadi Mbak sudah bilang selain trust, tapi saya mau bilang bahwa trust itu ya tetap itu harus menjadi paling penting gitu. Jadi trust itu perlu dibilang 2 kali, trust dan trust gitu. Nah yang kedua adalah ya ya reputasi ya trust juga ya, integrity ya trust juga gitu. Jadi ya itu sih ya mungkin di luar dari integrity dan trust yang saya lihat yang paling penting adalah apakah mitra yang kita ajak kerjasama tersebut memang dia menguasai di bidangnya gitu loh, atau dia memang punya drive untuk menjadi expert di bidangnya. Itu yang perlu dipastikan gitu loh. Karena itu kadang-kala kita sering berjumpa dengan teman-teman yang kita mau bantu, dia mau terjun di bisnis tertentu, tetapi ya dia sangat minim informasi atau know-how terkait dengan bisnis tersebut gitu, sehingga kadang-kala ya, dan mungkin orang yang membantunya juga tidak punya expertise di bidangnya sama, sehingga ya akhirnya banyak terekspos dengan risiko-risiko yang tidak bisa di-manage dan akhirnya gagal. Walaupun dari gagal itu pasti akan belajar gitu. Jadi ya semuanya pasti ada hikmahnya sih. Cuman ya itu, kalau kita bisa berhubungan dengan teman-teman yang memang punya ahli di bidangnya gitu, ahli itu maksudnya adalah mereka bisa memahami resiko-resiko
yang ada terkait dengan bisnis itu, sehingga mereka mungkin akan membantu meng-guide kita bahwa saya punya bisnis nih seperti ini, resikonya begini, dan mungkin saya butuh bantuan seperti ini, kira-kira kamu bisa bantu nggak, kamu atau jaringan kamu. Nah itu again another business opportunity sebetulnya. Jadi endorsement itu penting ya Mas ya, maksudnya dalam hal ini ya. Sangat. Ya itu apa ya? Kita perlu belajar dari diaspora, misalkan diaspora dari China atau dari India misalnya ya. Mereka itu kenapa diaspora China dengan India itu bisa besar ya? Kita lihat bahwa mereka itu kan sudah ke seluruh dunia, banyak yang jadi CEO MNC, banyak yang jadi pengusaha-pengusaha sukses. Mereka bisa begitu karena mereka itu sangat didukung oleh orang sesama mereka gitu. Mereka mereferral satu sama lain gitu loh. Jadi kalau ada yang butuh uang, ke sini. Ada yang butuh know-how ini, ke sini. Ada yang butuh pemasaran, ke sini. Yang butuh distribusi, ke sini. Nah, sistem referral ini yang kita nggak kuat gitu loh sebagai orang Indonesia gitu. Nah, makanya saya sejak saya terjun di bisnis terutama sampai sekarang 10 tahun, saya itu gemarnya networking gitu loh. Saya mungkin hampir tiap hari kenal dengan orang baru. Apalagi sekarang gara-gara COVID-19 ini dengan online, saya mau meeting online gampang gitu loh. Tinggal jam segini bisa nggak? Udah langsung tetap jalan. Jadi hampir tiap hari saya ketemu orang baru gitu loh. Dan dan ini mungkin bisa dijalankan oleh teman-teman juga di sini ya. Walaupun ketemu orang baru dan itu tidak menjadi suatu koneksi yang bisa segera diberdayakan, itu disimpan aja. Gitu loh. Karena bisa jadi orang itu akan jodoh dengan sesuatu yang kalian kerjakan mungkin bukan 1 tahun kemudian, bisa jadi 5 tahun kemudian, bisa jadi 10 tahun kemudian. Itu yang saya rasakan gitu. Jadi jadi kita banyak-banyak mencari teman dan jangan mencari musuh gitu. Karena teman itu pasti akan bermanfaat insya Allah buat kita in one way or another lah gitu. Tapi ini kayaknya selama COVID ini jadwal webinarnya penuh Mas, saya lihat di Instagram Mas Ivan ini. Ya, tadi aja udah 2 saya. Ini ketiga deh. Ini yang ketiga, ini jam 12 ya di sana ya? Ya, jam 12 ya. Jadi saya udah ikut 3 webinar nih hari ini. Jadi ini karena COVID ini benar-benar the world is flat ya. Jadi bisa ngikut jam di sana, jam di sini, di mana-mana ya. Tapi itu dia, saya sering suka ketukar jamnya sih gitu. Kadang-kadang kemarin aja saya ketemu sama orang Ethiopia, sama orang Pakistan, sama ada yang dari Bangladesh juga. Kadang-kadang jamnya itu suka ketukar-tukar, nah itu saya suka pusing kadang-kadang. Ada juga dari UK gitu kan, UK time jam 9, berarti di Jepang jam berapa, di Indonesia jam berapa. Karena saya mempertemukannya nggak cuma 2 negara, kadang 3 negara, kadang 4 negara, jadi pusing juga itu ngaturnya. Kalau kendala mungkin memasuki renewable energy di Indonesia ini kendalanya apa Mas? Oke. Jadi gini, dan ini mungkin ada juga potensi sinergi dengan STAN ya. Jadi alumni STAN ya, karena ya saya tahu kan kalau alumni STAN ini kan banyak yang kerja di Kementerian Keuangan ya, Ditjen Pajak, Bea Cukai dan lain sebagainya, BKF gitu ya. Jadi gini, kesulitan dari bisnis energi terbarukan kita saat ini adalah kita belum memahami value dari industrialisasi terhadap energi terbarukan ini sendiri yang bisa berdampak terhadap peningkatan dari pertumbuhan ekonomi kita gitu. Karena kan ini basically kita harus memahami bahwa dunia ini kan lagi bertransisi nih dari yang fosil menjadi non fosil gitu ya. Ya jujur bapak saya adalah dia bergerak di bidang batu bara 25 tahun ya kan. Dan saya pun sebetulnya ya menjalankan transisi itu di keluarga kami juga, yang bapak saya batu bara, saya yang non batu bara gitu kan kasarnya. Nah, ini yang transisi ini yang kita agak telat dalam adopsinya gitu loh. Karena kita masih terjebak dengan zona nyaman harga bahan bakar yang murah gitu. Padahal murah itu bukan segala-galanya gitu. Karena kita harus melihat tren industri ke depan dan kita harus bisa beradaptasi gitu. Karena kalau kita terlambat beradaptasi, contoh yang paling nyata adalah COVID-19. Karena dengan kita terlambat merespon COVID-19, ini sekarang naik terus gitu loh. Bahkan kita tidak tahu persis berapa orang yang sebetulnya kena positif COVID-19 gitu loh. Kalaupun kita tahu datanya, itu data yang sudah 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Jadi
makanya mindset terhadap data, mindset terhadap informasi yang akurat dan tepat itu, dan juga bagaimana kita melihat tren ke depan itu sangat penting, dan itu saya yakin adalah mindset yang dipunyai oleh teman-teman di STAN, karena kan ya what you learn is all about numbers gitu kan gitu loh. So I think ini harus dipahami gitu, sehingga kita ya ujung-ujungnya cuma dibandingkan antara murah dan mahal, titik gitu loh. Batu bara murah, energi terbarukan mahal, titik gitu loh. Nah, kan tidak sesederhana itu sebetulnya. Kita harus melihat investasi-investasi dunia itu mengarahnya kemana gitu loh. Nah, kita mau menyerap investasi ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, atau kita mau bertahan di zona seperti sekarang ini dan kita akan terlambat mengadopsi tren ini gitu loh. Nah, sayang sekali saya lihat kita terlambat nih gitu loh. Nah, ini yang saya pikir perlu menjadi perhatian dari teman-teman, ya khususnya di alumni STAN ini juga gitu, karena yaitu karena pasti saya yakin teman-teman pasti gini, saya cerita juga nih bahwa saya juga ini akhir-akhir ini sedang berhubungan dengan pemerintah Aceh ya, pemerintah provinsi Aceh, dan saya melihat salah satu agent of change di sana adalah justru Kakanwilnya Provinsi Aceh, namanya Pak Safwadi namanya. Saya nggak tahu dia alumni STAN apa bukan ya, tapi dia alumni STAN juga. Lupa saya. Ya, tapi dia di Kementerian Keuangan ya. Dia di Kementerian Keuangan di Kakanwil di Aceh, dan dia sekarang membantu saya mendrive investasi dari Jepang untuk masuk ke Aceh gitu. Karena dia tahu persis bahwa the only way for ekonomi di daerah itu berkembang adalah dengan cara mendatangkan investasi, salah satunya. Dan melalui investasi, maka dia harus bisa menciptakan sebuah ekosistem sehingga investor ini bisa masuk gitu loh. Nah, dia sedang bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri untuk menciptakan proses fundraising dalam bentuk sukuk gitu ya, supaya bisa membawa teknologi dan investasi dari Jepang untuk masuk ke Aceh misalnya. Nah, ini kan sesuatu yang sebetulnya menjadi sesuatu know-how yang sebetulnya dipahami oleh orang-orang yang memang kebanyakan dari alumni STAN kalau menurut saya ya gitu loh. Nah, mungkin dengan memberdayakan jaringan-jaringan di daerah, skema-skema yang seperti ini bisa turut membantu pertumbuhan ekonomi daerah yang salah satunya bisa dimanfaatkan buat energi terbarukan. Karena saya yakin pertumbuhan industri itu pasti terkait dengan butuhnya energi. Nah, energi sebaiknya dihasilkan dari energi terbarukan. Nah, koneksi ini yang susah ngomongnya gitu loh, kadang-kadang gitu loh sama orang-orang. Because ini it's not rocket science, but sometimes people see it as a rocket science gitu. Nah, ini yang jadi kita harus ngomong dengan orang yang punya bahasa yang sama, dan ternyata itu tidak mudah. Dan saya yakin dengan teman-teman STAN mungkin bisa lebih mudah karena ya kalian akan berbasis dengan angka-angka gitu dan melihat ya tren ke depannya bagaimana kan begitu. Kalau masuk Indonesia sendiri berarti udah 2010 juga ya, Mas ya? Betul. Saya memang lulus S2 saya 2010 dan saya memang megang ya, dan saya memang udah jadi waktu itu memang saya dipercaya. Jadi waktu itu ada sekitar 15 orang dari 13 negara, saya dari Indonesia, dan saya diminta, udah kamu bawa turbinan kita ke Indonesia aja, Van gitu. Oh, siap. Ya udah, aku ke Indonesia gitu. Padahal waktu itu nggak kenal siapa-siapa, pengetahuan terhadap teknologi juga masih nol. Jadi benar-benar ya semangat 45 aja waktu itu. Sampai akhirnya jadi 10 tahun dan alhamdulillah masih bertahan. Tapi kalau Mas Ivan sendiri tuh melihat impact-nya gitu. Impact dari renewable energy ini kalau diimplementasikan di Indonesia tuh besar sekali ya. Jadi gini, saya mungkin share sedikit data-data tentang energi terbarukan ya. Indonesia itu mempunyai potensi energi terbarukan sekitar 441 gigawatt. Sedangkan sekarang kita, pembangkit yang kita punya saat ini itu ada sekitar mungkin 55-an atau sampai 60 gigawatt. Artinya apa? Kita mau 100% energi terbarukan juga bisa sebetulnya, gitu loh. Nah, kenapa energi terbarukan itu dianggapnya mahal? Karena kesempatan untuk kita membangun dalam skala besar itu tidak diberikan, gitu loh. Karena kita butuh yang namanya economies of scale, gitu. Nah, how to create that economies of scale? Ya ini ujung-ujungnya jatuh di Kementerian Keuangan lagi, gitu. Karena Kementerian Keuangan itu harus menciptakan ekosistem supaya investasi skala besar di energi terbarukan itu bisa diwujudkan. Program ya, paket ekonomi nih teman-teman yang mungkin nonton. Karena gini loh, kita bicara sekarang kebanyakan pembangkit kita adalah batu bara.
batu bara ini eventually akan menjadi distress asset gitu loh. Karena terbukti bahwa sebagian dari pemilik-pemilik PLTU di Indonesia itu mulai menjual sahamnya. Karena kenapa? Ini bukan bicara secara keekonomian, tapi image terhadap bisnis tersebut itu yang menjadi semakin tidak bagus gitu loh. Nah, kebanyakan dari perusahaan yang mempunyai saham di perusahaan batubara ini, pembangkit listrik tenaga uap ini, dari batubara ini kan TBK. Nah, TBK itu kan dinilai dari sentimen pasar, dan sentimen pasar itu dinilai dari bagaimana persepsi publik terhadap bisnis yang mereka jalankan, bukan sekedar dari performa bisnisnya itu sendiri. Nah, ini yang kita kurang pahami gitu loh. Gitu. Bagaimana caranya kita harus membuat peluang-peluang investasi kita ke depan itu memang mengedepankan yang sifatnya berkesinambungan, bukan sekedar murah dan bukan sekedar memikirkan untuk saat ini saja gitu loh. Nah, ini yang saya pikir perlu lebih banyak kerja keras dari orang-orang di Kementerian Keuangan gitu loh. Bagaimana ya ekosistem bisnis untuk mendrive investment skala besar di energi terbarukan itu bisa diwujudkan. Ya, saya tahu bahwa teman-teman di BKF misalnya ada Pak Agunan Samosir yang saya kenal sangat baik. Itu beliau berjuang luar biasa gitu loh. Dan juga ada Pak Joko Tri juga, ada Pak Rohmin ada teman saya itu alumni APU juga namanya bukan Rahmin Daur, itu Menteri Kelautan, adalah teman di BK juga alumni APU juga, saya lupa namanya, itu teman saya dekat saya juga tuh ya, banyak lah teman-teman, termasuk Mas Irwanda juga lah, Wisnu gitu. Jadi mereka inilah yang saya pikir perlu lebih banyak diberdayakan sehingga ekosistem untuk mempul investasi yang lebih besar di energi terbarukan bisa diwujudkan gitu loh. Ya, sebetulnya ada masalah lain yaitu PLN, tapi ya that's another webinar on its own lah mungkin. Beda. Oke, ini aku ada lagi nih Mas. 2014 ketika Mas membuat status di Facebook, punya solusi mengubah tanaman kosong sawit menjadi bahan bakar berkalori tinggi. Terus habis itu tawaran bersambut oleh JAG Energy 3 tahun kemudian. Nah, ya waktu itu apa tuh yang memang di 2014 tuh ketika membuat status itu memang kayak menyambut orang lain atau gimana? Maksudnya menarik atau gimana nih? Jadi begini, Indonesia ini memang punya potensi yang luar biasa besar, ya. Dan potensi ini bisa bisa diubah menjadi suatu produk atau jasa yang memang bisa bermanfaat tidak hanya buat Indonesia tapi juga seluruh dunia. Nah, salah satunya adalah di bidang bahan bakar dari biomasa ini gitu loh. Karena sekarang terutama buat pemain-pemain yang bergerak di PLTU, banyak yang sudah mulai beralih dari PLTU batubara dengan menjadi PLTU biomasa. Lucunya Indonesia yang potensi biomasa itu sangat luar biasa besar, tapi insentif dari pemerintah untuk mendorong supaya kita bisa sebanyak-banyaknya bikin pembangkit biomasa itu saya belum ada gitu loh. Nah, malah di Jepang dengan keterbatasan sumber daya alam yang mereka punya itu jadi mereka ini kan dari tahun 2011 itu sudah agresif membangun energi terbarukan, dan yang paling mereka dorong adalah solar energy gitu. Yang mana pada waktu mereka meluncurkan program ini dari tahun 2011, 1 kWh-nya itu dibeli di harga sekitar Rp5.500. Bayangin. Kita bayar listrik aja di Indonesia 400, 1.200. Jepang membeli listrik dari energi surya Rp5.500 per kWh. Investor berbondong-bondong masuk ke Jepang untuk ayo bangun. Sampai sekarang sudah tidak ada lahan lagi untuk membangun pembangkit dari energi surya. Apa nih solusi berikutnya? Dengan biomasa. Karena kita punya hutan yang besar di Jepang. Bikinlah akhirnya planning untuk bikin beratus-ratus mega pembangkit biomasa. Tapi ternyata mereka akhirnya tahu bahwa pembangkit biomasa dengan bahan bakar dari Jepang itu ternyata costnya mahal banget gitu loh. Karena labor cost di Jepang mahal banget untuk bayar para tenaga untuk memotong pohon-pohon di Jepang itu ternyata mahal banget. Mereka kita balik mana? Ke Indonesia. Gitu, ke Indonesia salah satunya, dan mereka membeli banyak dari hasil byproduct-nya cangkang kelapa sawit kita. Sekarang Jepang sudah impor mungkin sekitar 2 juta ton. Ini sebetulnya lini bisnis kami juga akhirnya gitu loh. Nah, menurut saya seharusnya kita lah yang bikin beratus-ratus megawatt pembangkit biomasa ini gitu loh. Kenapa Jepang yang memanfaatkan gitu loh. Nah, ini yang
agak lucu gitu jadinya. Ya, tapi ya kita kan pengusaha ya, kita kan basically meng-capture peluangnya ada ini, ya udah, dan ini adalah suatu hal yang sifatnya tidak merugikan orang, ya bermanfaat buat klien kami, ya kita jalankan gitu. Tapi memang ya dari hati kecil saya pengennya justru lebih banyak menjual cangkang kelapa sawit ini justru buat ke dalam negeri gitu loh sebetulnya. Belum ada tawaran ya dari dalam negeri? Belum ada tawaran di dalam negeri? Ada. Jadi sekarang sudah, jadi gini, karena persaingannya itu pasti dengan harga batu bara gitu kan. Dan harga batu bara itu memang kalau kita apple to apple, ya sebetulnya kalau apple to apple pun kita juga hasil batu bara dari sisi cost lingkungannya gitu kan. Dampak dari emisi CO2 yang dihasilkan itu terkonversi jadi berapa besar cost gitu loh. Kita nggak bisa menilai dari sisi pembelian batu baranya itu saja. Nah ini nggak dihitung gitu loh. Nah akhirnya membuat ya udah pemerintah sulit beralih dari batu bara ke yang lain gitu loh. Nah di Jepang deltanya itu diberikan gitu loh. Jadi misalkan untuk dari biomasa Jepang memberikan harga itu sekitar 3.500 rupiah per kWh. Kalau buat para pemain biomasa. Nah kalau di Indonesia kan nggak seperti itu gitu. Jadi ya udah otomatis orang yang punya bahan baku di Indonesia ya jualnya ke Jepang gitu loh. Gitu. Tapi memang ya kita semacam sudah ada kesepakatan dengan investor-investor kami gitu ya dari Jepang. Oke, kalian boleh beli bahan bakar kita saat ini, tapi kalian harus bantu membangun pembangkit listrik tenaga biomasa di Indonesia karena pasti ada saatnya nanti kita akan beralih ke sana. Oke, siap gitu. Oke, nah makanya kebetulan pihak-pihak yang kita kerjasamakan juga di Jepang ya kita selektif juga gitu loh. Kita memilihnya memang perusahaan-perusahaan Jepang yang memang mau nantinya membangun pembangkit itu di Indonesia. Dan ini pun akan jadi peluang bisnis yang sangat besar di Indonesia. Sebelumnya saya mau ngingetin ya untuk teman-teman yang mungkin mau ikutan nanya langsung bisa raise hand atau yang mau tanya lewat grup juga boleh. Kalau sekarang udah ada yang bilang kalau ternyata bisnisnya ada yang inline tuh. Ada aja. Iya. Makanya saya yakin dari ribuan alumni STANI pasti ada yang bisa bersinergi. Sebenarnya kan ada juga nih ya, di sini saya punya pertanyaan untuk duta luar negeri pertama di Prefektur Oita, yang merupakan WNI, itu kan. Mungkin banyak yang pengen tahu tentang bagaimana Mas Ivan di situ, ya kan? Nah, coba kalau saya tambahin nih pertanyaannya. Jadi, memang harusnya di tempat kita juga ya membangun ekosistem bisnis seperti itu ya? Oh iya. Bahkan kalau saya boleh saran ya, sebetulnya daerah-daerah itu harus menunjuk duta-duta luar negerinya gitu. Jadi jangan daerah Jepang aja menunjuk duta luar negerinya. Indonesia pun setiap pemerintah daerah, Pemprov-nya atau Pemkab-nya menunjuk duta luar negeri ini siapa gitu. Karena kita punya semua yang dibutuhkan oleh dunia. Mau itu dari hasil perikanan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil mineral. Kita tuh perlunya adalah lebih pintar mengolah dan menjual gitu loh. Nah, makanya duta-duta luar negeri dari masing-masing kabupaten itu diperlukan sebetulnya. Jadi kalau saat ini tuh dari Prefektur Oita. Saya malah itu, Oita, betul. Gitu. Jadi apa itu Mas tugasnya? Atau apa pengelolaannya di situ? Tugas saya sebetulnya sangat luas ya. Jadi memang saya tugasnya adalah bagaimana untuk mendorong lebih banyaknya kerjasama antara pemerintah provinsi atau prefektur Oita dengan luar negeri, khususnya dengan Indonesia. Nah, ini kan bicara ada kerjasama G2G, ada kerjasama B2B gitu ya, karena di Oita itu terkenal dengan hasil pertaniannya, hasil perikanannya, dan juga dengan energi terbarukannya, dan juga dengan multicultural atau international education-nya. Jadi banyak potensi-potensi dari Oita dari potensi-potensi kerjasama dengan dari luar Oita gitu. Bahkan ya banyak alma mater STAN yang akhirnya lanjut studi di alma mater saya juga di Jepang gitu kan. Ya makanya saya kenal beberapa teman dari jadi waktu saya ngambil master di tahun 2018 itu program itu berbarengan dengan program pertama debt swap-nya World Bank sama JICA untuk beasiswa ke Jepang. Maka waktu itu saya berbarengan dengan 12 orang dari Kementerian Keuangan itu, yang mana rata-rata alumni STAN. Alumni STAN ternyata. Iya. Makanya kayaknya ada sesuatu nih sama alumni STAN nih saya ini kayaknya. Walaupun bukan lulusan dari STAN. Oke.
Atau apa? Begitu. Ini apa ya namanya? Jadi emang kayak networking, punya teman, trust, terus membangun value kita juga penting sekali ya Mas dalam dunia bisnis ini. Ya, dan yang lebih penting adalah kita mengetahui kebutuhan teman-teman kita gitu loh. Karena kebutuhan itu adalah potensi bisnis gitu. Dan bisnis itu bisa direalisasikan tanpa harus kita mengandalkan apa yang kita sudah punya sendiri gitu loh. Kita bisa mengandalkan network kita. Dan dari situlah kita bisa mulai bisnis gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana meng-connect that trust between yang membutuhkan dengan yang bisa memberikan solusinya gitu loh. Nah, bisakah kita menjadi that trust agent yang bisa menjembatani antara kedua hal itu? Saya pikir itu yang Indonesia sangat butuhkan sih sebetulnya. Gitu. Oke. Nah sekarang kita mungkin akan ajak audiens juga ya untuk ikut. Mungkin Mas Sandro boleh kalau mau disampaikan. Mas Sandro, ya kan ditulis tuh di chat ini. Ya. Halo Mas Sandro, ada nggak ya? Atau Bang Yudi? Ya, makasih Ki. Ya Mas Wan, menarik banget sih, terutama yang tadi mengenai networknya ya, karena ya kalau memang terus terang sekarang saya memang kebetulan kerja di ada perusahaan BUMN gitu. Ya sometimes mungkin kita nanti bisa ngobrolin yang macam-macam sih, misalnya yang mengenai R&D tadi gitu. Sampai sekarang memang saya handle properti, jadi memang tapi terbuka kita sekarang lagi explore peluang kerjasama dengan Korea gitu, karena memang ada investor dari sana. Nah, kalau dari Mas Ivan mungkin ada potensi itu juga, kita bisa explore juga. Nah, tapi juga nggak terbatas itu. Kebetulan di anak perusahaan KAI itu ada juga yang namanya Logo Cafe gitu. Memang dia bergerak di bidang kuliner. Nah, pasti yang tadi seperti yang Mas Ivan bilang, perlu pengolahan limbah dan segala macam yang mungkin kalau kita sekarang itu olah kan hanya olah untuk persyaratan AMDAL aja gitu. Nah ini mungkin jadi lebih produktif nih kalau dengan Mas Ivan, mungkin juga ada nilai ekonominya dan segala macam gitu. Nah itu yang mungkin nanti coba kita kalau memungkinkan kita bisa explore lagi, atau mungkin Mas Ivan juga mau invest di Indonesia dan kebetulan perlu lahan atau apalah gitu. Nah mungkin kita juga bisa sinergikan, kan kebetulan Kereta Api juga punya lahan banyak gitu, yang kira-kira bisa kita manfaatkan entah buat bisnis R&E atau mungkin bisnis pengolahan limbah atau yang lain gitu. Kurang lebih sih gitu Mas Ivan. Tapi terima kasih banget, nanti minta kontaknya. Siapa tahu kita bisa kontak-kontakan terus. Jadi biar nambah teman juga di OITA. Siap. Ya sebetulnya untuk KAI saya sudah pernah beberapa kali ketemu ya, tapi mungkin belum pernah Mas Yudi sih mungkin. Saya pernah ketemu sama kebetulan komisarisnya Pak Suhono, itu teman saya juga, alumni. Oke, ya. Gusman juga saya kenal baik. Dulu pernah. Ada Mas CK, kalau alumni kita di sana, Kris Kuntadi, itu juga oke sih. Ya. Intinya siapa aja boleh. Nanti kita ngobrol lagi. Sama ada Pak siapa itu yang di anak perusahaan juga tuh yang aktif di Indonesian Infrastructure Partnership Knowledge Center. Jadi namanya siapa gitu saya lupa. Adalah. Jadi sebetulnya dengan KAI ada berbagai macam bisa ditawarkan. Yang pertama adalah ya pengolahan sampah, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya juga punya warung jamu, jamu modern lah, namanya Caraki. Jadi kita mengolah jamu itu untuk kita bisa kemas menjadi model servis itu kayak di Starbucks lah gitu. Dan rasanya juga nah, itu pun bisa kita buka di KAI, di stasiun kereta misalnya. Terus itu yang kedua. Saya bisa menawarkan penghematan dari sisi pemanfaatan energinya dengan saya pasang panel surya, kita bisa sewa, dan juga saya bisa ganti misalkan penerangannya atau chillernya dengan produk yang lebih hemat energi misalnya gitu. Nah, itu udah diimplementasi di Indonesia belum ya, yang solar panel? Oh sudah. Saya kebetulan yang ikut masang 1 megawatt di Asian Games 2018 di parkirannya tuh. Nah itu ada sip, kita ngobrol kalau gitu. Karena pengelolaan stasiun ke depan ada di kita sih. Ya, kebetulan saya juga ada rencana untuk menyewakan panel surya untuk
kereta bawah untuk kereta yang punya Jepang di Jakarta. Kira-kira. Oke, siap. Oke. Jangan kalah. Kalau kita ngomongnya nanti. Makasih. Nanti kasihan Kuki kalau itu ntar denger cuman kita doang yang diskusi. Ya. Oke. Lanjut. Nanti kita lanjut. Terima kasih Bang Yudi dan juga Mas Ivan. Mas Ivan, terima kasih sharing-sharingnya. Kita akan lanjut ke pembicaraan kedua dulu. Oke. Jadi teman-teman, kita masih punya satu pembicara lagi, yaitu adalah Mas Arif Rahman. Mas Arif Rahman ini merupakan pemilik dari Kalip Screen Printing. Yasin, mungkin boleh diputarkan videonya? Oke, halo. Yasin. Ya. Ada suaranya deh. Nama saya Arif Rahman Firdaus. Saya sebagai owner di Kalip Screen 2017 ya, udah 2 tahun. Sejarah berdirinya berawal dari hobi sih sebenarnya. Kalau misalkan dulu pengen bikin kaos sendiri, dulu punya grup band, desain sendiri. Nah itu dari iseng-iseng bikin kaos selusin, 2 lusin, desain sendiri, cetakin sablon sendiri, tau-taunya laku. Pas udah gitu langsung kita buka yang agak kapasitasnya agak gede lah, nggak gede juga sih, agak lumayan gitu. Ngejualnya sekarang kategori kaos komunitas, kaos reuni, terus ada beberapa brand juga yang kita bikinin kaosnya. Jadi brand itu tinggal jualan aja, desainnya tinggal kirim ke kita bikinin, atau ada beberapa brand juga yang desainnya kita bikinin. Jadi dia kirim mau kapan, kita bikinin, dia siap jual aja. Ada beberapa brand juga, tapi kebanyakan sekarang cuma ada 3 brand, 4 brand yang kita pegang. Terus kebanyakan sekarang komunitas, klub motor, kaos reuni gitu, kesulitannya di SDM. Kebanyakan kan kalau misalkan kita ngejar deadline, kalau misalnya lari 3 hari namanya orang kan kadang capek atau ya awal dari keterpurukan lah. Bermodal dari 7 juta rupiah, nyoba bikin meja sablon. Pertama saya start dari kaos polos dulu, jadi kaos udah jadi saya sablon. Nah sekarang saya beralih langsung belanja kainnya, ngejahitnya juga sablonnya. Bermodal cuma 7 juta rupiah sih. Kemudian alhamdulillah kita dicek udah nyampe Notabina, Los Angeles, terus udah nyampe ke Hungaria juga. Kebetulan kan dulu saya kerjanya di luar, jadi teman-teman saya kontak Bali, Brebes, Jepara. Kalau yang kecil harapan saya sih lebih UKM itu lebih dipermudah aksesnya gitu. Lebih banyak edukasi buat orang-orang produksi. UKM itu kebanyakan orang-orang produksi itu dia bisa bikin produk tapi dia susah ngejual. Kalau mana nih? Halo Mas Arif. Gimana ya Mas Arif? Mungkin lagi koneksi atau bentar. Kita sambil menunggu Mas Arif ya teman-teman. Jadi Mas Arif ini, halo, Assalamualaikum. Oh ya, nah ini udah masuk. Jadi Mas Arif ini dulunya adalah seorang musisi ya Mas? Atau masih sampai sekarang? Sekarang mah cuma sebatas iseng aja sih Mbak. Oke. Apa yang kemudian membawa Mas Arif untuk terus jadi pengusaha gitu? Gimana Mbak? Apa yang membuat Mas Arif terus banting setir nih jadi pengusaha? Kalau saya mah berawalnya dari intinya mah pengen ngasih manfaat buat sesama lah,
walaupun saya orang kecil, terus dari orang yang nggak berguna, pengen berguna buat sesama, minimal lah buat temen, walaupun bukan orang gede. Itu mulainya tahun berapa, Mas? Mulai mendirikan usaha screen printing ini? Mulainya dari 2017. Baru 2 tahun berarti ya? 3 tahunan lah. 3 tahunan ini, tapi saya lihat di Instagramnya ini udah sampai mana-mana loh, udah ke Amerika, udah ekspor-ekspor juga ya berarti ya? Kebetulan kan saya sebelum saya terjun ke screen printing ini, ke wira swasta itu saya kerja di Carnival Cruise Line, di pelayaran. Nah, kebetulan krunya di sana itu sekitar ada 50 nationality dari berbagai negara ada. Pas kebetulan saya memutuskan untuk berhenti menjadi karyawan dan pengen ngebangun usaha. Nah, saya kontak teman-teman lagi, relasi gitu. Nah, ini sejalan nih dengan yang tadi Mas Ivan nih, masalah network ya. Temen juga. Jadi, betul. Punya ada di pelayaran dari 50 negara itu sekarang bisa Mas kontak satu-satu ya untuk memasarkan produk dari Mas Arif ini. Jadi ada sosmed sih, dari sosial media pertama-tama saya upload di sana. Nah, terus ada temen yang di North Carolina, terus ada yang di Los Angeles, kontak. Terus saya dengar juga dari Rusia nih, Mas. Coba bisa ceritain nggak, Mas, yang itu? Kalau yang dari Rusia, jadi kalau di daerah saya itu, kalau zaman dulu banyaknya anak-anak muda yang underground lah, yang main musik. Dia dirilis bandnya itu sama orang-orang Rusia. Nah, jadi dikasih duit buat bikin soundtrack lagu. Nah, dirilis kaosnya sama sama kasetnya. Lagu dalam bahasa Indonesia atau? Lagu gutural lah kalau ini. Jadi terus malah di sini malah enggak diproduksi, malah diproduksi orang Rusia ya? Dimodalin gitu. Gimana tuh, Mas, awal mulanya tuh mereka bisa menemukan band ini? Dari ini sih, Mbak, dari YouTube. Oh, dari YouTube. Jadi di-upload gitu di YouTube ya. Nanti boleh ditulis YouTube-nya ke kita. Terus apa yang membuat ketika Mas Arif ini akhirnya memutuskan untuk mau usaha deh gitu. Terus kenapa di screen printing ini? Kebetulan jadi saya dulu pas udah berhenti berlayar itu mencoba untuk wira swasta berbisnis. Tahu-tahu saya ditipu gitu. Apa yang tadi Mas Ipan bilang itu benar sih, emang semua, walaupun saya baru junior dalam bidang bisnis, ditipu itu pasti pernah lah. Gimana tuh, Mas, ceritanya? Maksudnya kena tipu apa, modal, lari atau? Ya, jadi saya kerja nabung selama di pelayaran itu, pas udah gitu ketemu temen yang dulu pas waktu zaman kuliah itu dia pejuang lah kalau kata bahasa saya mah. Jadi sambil kuliah dia sambil dagang nasi goreng. Nah, pas sekarang ketemu lagi dengan jalannya waktu selama 8 tahun, 9 tahun itu dia berubah jadi tukang nipu lah. Tapi itu nggak membuat Mas Arif stop ya? Maksudnya setelah itu apa tuh yang kemudian membuat Mas Arif starting over dari nol lagi gitu? Pas udah saya ketipu, ngedon lah, ibaratnya ngedon. Pengen balik lagi ke kapal, tapi sama istri malah dikasih mas kawin, suruh dijual bikin modal. Oh, dukungan ya, berarti dukungan dari orang terdekat ya, Mas, ya, yang penting. Oh, terus jadi karena dikasih modal itu, jadi mulailah usaha ini. Mulai usaha ini ya berawal dari saya mikir pas pertama dulu sebelum kerja di kapal ngapain. Nah, saya dulu kan ada MTV Wow. Nah, bikin soundtrack. Nah, pas udah gitu saya anak desain juga. Baru terjunlah ke screen printing gitu. Jadi tapi
apa nih Mas yang maksudnya kan tadi Mas bicara tentang making impact nih, tentang memberikan manfaat nih buat orang lain nih. Maksudnya waktu itu apa yang dirasa manfaat untuk orang lain ini apa gitu? Ya manfaatnya orang lain bisa dilihat lah ini nih. Nah ini kan teman saya juga nih orangnya gondrong gitu. Sekarang alhamdulillah karyanya dia karya set desainnya dia itu udah sampai ke seluruh Indonesia. Ada beberapa brand. Jadi kita juga berawal dari sablon, sekarang udah bikin brand, ada Ride with Pride yang bertemakan motor, sama tema Jepang, Juntai Code. Itu tapi pemasarannya lewat ini Facebook, Instagram. Jadi kita bikin website kayak e-commerce gitu, pakai WooCommerce, pakai media iklannya Facebook Ads. Pakai Facebook Ads ya. Nah ini teman-teman yang belum tahu nih caranya Facebook Ads ini mendatangkan banyak pembeli juga ya Mas ya? Jadi kalau saya yang beli datang ke toko satu orang satu hari pun udah bagus lah. Makanya kebanyakannya pakai Facebook Ads ya. Nah dari Facebook Ads sendiri ada nggak tips and triknya harus ngapain atau memulai itu loh kan maksudnya belum semua orang tuh mengetahui tentang Facebook Ads ini gitu. Kalau kata saya sekarang mah Facebook Ads mah udah ada ininya sih Mbak. Di dalamnya itu udah ada manual books-nya lah, ibaratnya manual books-nya itu udah, kalau misalkan kita dagangnya kuliner, mau postingan kita bisa keluar dari radius 10 km dari titik kita yang taruh itu ada, misalkan saya mau iklan di Papua atau di mana-mana bisa gitu. Tapi dari situ satu hari rame Mas atau satu satu hari sekitar 80 paket, 90 paket. Wow. Jadi kalau mendatangkan satu orang ke toko itu belum tentu, tapi kalau dari Facebook Ads bisa sebanyak itu ya. Jadi saya ingat omongan ada orang tua lah ngomong ke saya, kalau zaman dulu katanya dunia itu vertikal, jadi yang kaya itu misalkan yang tanahnya banyak gitu kan. Kalau sekarang mah horizontal, katanya semua orang pun bisa dagang. Sebenarnya saya walaupun sembunyi di daerah Soreang, ya kalau misalkan kaosnya bisa kemana-mana. Agak sampai ke Los Angeles juga ya Mas, sampai ke Rusia. Tapi memang suka menggambar ya? Menggambar juga suka ya? Melukis grafis sih, desain grafis. Desain grafis emang mempelajari itu ya dari awal ya? Ini kayak gini, gambar-gambar gini. Nah, itu teman-teman yang pada suka gambar itu sebenarnya bisa juga jadi bahan usaha. Iya. Kayak yang di belakang itu. Nah, tapi untuk kendala nih Mas, dari selama 3 tahun ini, kendala apa yang paling Mas Arif rasakan gitu dalam usaha ini? Kalau kendala mah, yang kata tadi Mas Irwan, saya nyimak sedikit sih, tadi baru ada tamu. Apa sih? Jadi kalau orang Jepang katanya kan, misalkan saya bisnis ini kalau misalkan pemasarannya sama saya, sistem kolaborasi kalau saya bilang. Itu juga. Kalau kebanyakan kan orang Indonesia itu nggak kebanyakan sih, jadi saling saingan. Bukannya sistem kolaborasi, misalkan tukang kaos ini sama tukang kaos ini, dia malah perang harga, banting harga. Jadi memang nggak ada kerjasama ya, kolaborasi itu yang paling susah ya. Terus gimana tuh Mas mengatasi hal itu? Nah, saya mengatasi hal ini, saya balik lagi, rezeki mah urusannya bukan urusan Facebook bukan urusan dagang kaos, bukan urusan kerja keluar gitu kan. Rezeki mah udah ada yang ngatur.
Oke, tapi kalau kalau mulai dari 2017 ya, apa yang kemudian membuat Mas Arief tuh menyadari bahwa Kalib Screen Printing ini usaha yang benar-benar diseriusin gitu? Apa momennya gitu? Akhirnya menekuni dunia ini. Menekuni dunia ini bisa kita kumpul bareng tanpa formal, tanpa serius, tapi keluarga kita di belakang juga bisa hidup dengan layak lah gitu. Misalkan anak bisa sekolah, anak bisa sekolah gitu. Akhirnya gitu. Mulai terus ya udah nggak usah kemana-mana, difokusin ke sini gitu ya setelah. Ibaratnya mah duduk di rumah tapi dagang bisa kemana-mana. Gitu. Sekarang kan udah dipermudah. Gitu. Saya juga pengen tuh Mas, saya masih kantor nih. Ini jadi masih bisa makan siang sama anak, sama istri gitu. Gitu. Sekarang bermodal komputer sama internet aja. Orderan masuk terus ya. Wah. Ya. Ini dia teman-teman makanya. Gimana Mas kemarin Mas 10 pintu dari yang kita telepon malam itu loh yang mau masuk. Kan kata kalau saya beragama Islam lah. Kalau dari agama saya ada ngajarin Allah itu membuka 10 pintu rezeki, 9 diantaranya itu berniaga. Jadi sudah yakin ya Mas bahwa rezeki itu sudah diatur dari sini ya? Ya sih kalau saya pribadi mah gitu kan, saya mah nggak tahu besok atau lusa ada kerjaan, apa dapat duit apa enggak. Tapi selama 3 tahun ini ya alhamdulillah nggak pernah sampai nggak ada kerjaan banget. Itu sampai nggak ada penjualan gitu. Kita kalau bicara angka boleh nggak Mas? Itu omsetnya berapa tuh 1 bulan? 1 bulan masih kira-kira. Kalau omset mah 200-250. Kayaknya itu lebih menguntungkan nih daripada ASN. Tapi itu terus ya Mas? Atau pandemi ini nggak? Pandemi ini ada ini nggak? Kalau kata saya mah jangan takut sama pandemi lah. Takutnya sama Allah aja. Jadi nggak ada yang berubah dari setelah pandemi ini? Kan rame. Dari mana teman? Soalnya rame. Kalau soalnya saya mah kan jualannya di online. Jadi orang-orang yang nggak percaya belanja online kan dipaksain jadi belanja online. Belanja online. Jadi malah mendapatkan berkah ya dari COVID ini ya? Enggak sih, nggak berkah maksudnya. Oh ya nggak masih survive gitu ya? Ya survive. Teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh lah ya langsung atau di chat gini. Ini. Aku boleh nanya Mbak? Iya boleh. Mas Arief nih inspiratif kali ini. Saya juga. Wow. Saya mesti belajar banyak ke Mas Ipan nih. Enggak. Sama-sama Mas. Mas kalau mau tanya kan kebetulan saya juga lagi bantu ini sih desainer dari Indonesia aparel ya. Aparel sebetulnya. Nah, kalau yang selama ini yang Mas coba desain buat masuk ke pasar-pasar keluar itu seperti apa ya Mas ya? Dan mungkin Mas pernah tahu kali ya kayak ada merek kayak Supreme gitu-gitu kan? Supreme ya. Supreme ya. Menurut Mas melihat adanya brand-brand yang sukses kayak gitu, menurut pandangan Mas seperti apa dan yang Mas biasanya buat untuk keluar itu seperti apa desainnya? Kalau saya gini sih Pak, saya ngelihat brand gede gitu. Mungkin regulasi yang dari pemerintahannya mungkin ya menurut saya masih anak muda lah gitu. Kalau misalkan kayak sekarang saya beli barang sesuatu dari Cina itu mudah, seminggu malahan bisa COD. Barang nyampe di kita baru bayar. Nah sedangkan kita dagang keluar aksesnya agak susah gitu. Padahal produk-produk kita itu kebetulan istri saya dulu saya nikah 3 kali Mas Pak. Oh gitu. Udah istri maksudnya? Gimana? Udah punya 3 istri maksudnya? Enggak, kan kerja di luar gitu, jadi istrinya nggak bener, diceraiin aja. Oh gitu, siap. Nah, kebetulan saya, istri yang kedua itu kan orang Thailand. Oh gitu, luar biasa. Orang Thailand. Nah, pas perempuan kebetulan... Benar, kan? Bukan perempuan bohongan kan? Belum, bukan, itu udah dicek, belum nggak ada operasian, Pak. Oh gitu,
Backstreet Boy. Nah, kebetulan saya itu pas ke sana keluarga istri saya itu kan Muslim di Minburi. Orang-orang Thailand itu kalau misalkan mau ada acara syukuran nikah atau apa, bajunya itu susah beli, soalnya baju Muslimnya mahal-mahal. Ya, betul. Terus nggak ada tukang jahit lah kayak di Bandung. Sayangnya belinya itu di daerah sini katanya. Saya langsung ke sana, pas dilihat itu produk-produk dari kampung saya. Oh gitu. Menarik, Mas. Jadi sama orang Malaysia belanja ke ke Tanah Abang, dari Malaysia kan perbatasan sama Thailand, dijual lagi di Thailand. Yang dari kampung saya waktu zaman dulu itu 75.000, dijual sana 500.000. Marginnya hampir 100. Udah berapa kali lipat itu? 400%. Nah, itu hampir 500 nih. Hampir 500. Ya. Makanya Mas kan sebetulnya desain-desain kita ini kan nggak kalah kreatif lah ya dengan Supreme kayak gitu-gitu. Nah iya, bahan juga berani ngadu sih Pak. Ya makanya kenapa, apa yang harus dilakukan ya Mas ya ke depannya sehingga desain-desain kita ini bisa lebih mendunia gitu misalnya. Kalau menurut Mas sendiri seperti apa Mas? Edukasi sih Pak, edukasi mungkin dari sosok pemerintahnya itu mengedukasi. Kayak di tempat-tempat saya kan UKM itu jangankan sekelas Supreme, misalkan mohon maaf ya ini makanya banyak bajakan-bajakan di kita juga gara-gara gitu. Misalkan Supreme ngejual 500.000, di daerah saya Supreme 100.003. Oh iya. Orang kita itu jago kalau ngebajak. Tapi kualitasnya hampir sama ya? Iya. Kualitasnya mah agak di bawah sih, tapi kalau misalkan kita mau bikin kualitas sekelas Supreme, ya bisa lah. Oke. Pada jago. Jadi edukasinya tuh maksudnya gimana tuh Mas? Kayak edukasi, kasihan juga sih Pak. Misalkan kayak UKM. Kalau kata saya mah Bapak jangan ke Jepang dulu lah. Juga banyak UKM yang belum teredukasi Pak. Ya. Mesti kebutuhan Bapak. Maksudnya gimana tuh Mas? Maksudnya? Lebih ditanya kayak gini. Kayak di tempat saya misalkan orang-orang itu jago bikin produk. Contohnya misalkan tadi baju gamis yang dari daerah Jawa Barat, dari daerah Soreang saya itu dijualnya itu sampai ke Singapura, sampai ke Thailand, tapi kenapa mesti lewat dulu Malaysia gitu. Jadi kan kepotong profitnya, sedangkan kalau misalkan dia ngejual ke end user langsung, ya mungkin hidupnya lebih layak. Kalau misalkan main UKM di rumah, ibaratnya mah mesin jahit aja nganyuk gitu Pak. Betul. Mereka bisa jago bikin produk, tapi mereka nggak bisa masarin gitu. Okay. Jadi perlu adanya edukasi maupun fasilitas gitu ya Mas ya ke UMKM. Nah itu. Jadi untungnya itu buat yang bikin barang gitu kan? Seenggaknya mereka kebanyakan kan gini, saya miris ngelihat UKM yang terutama di daerah saya. Mereka jago bikin produk. Tahu-tahu ngedrop barang nggak dibayar, sedangkan mereka nggak melek online lah gitu. Kalau dari misal nih Mas usaha sejenis yang terus collab gitu bareng-bareng sama-sama membesarkan gitu, ada berapa Mas? Atau Mas cuma sendiri atau punya teman-teman misalnya dalam satu komunitas gitu? Ada sih teman-teman ya yang kata Mas Ipan tadi bilang, kalau zaman dulu saling saingan lah, misalkan dari saya harga 10.000, wah yang ini 8.000, yang ini 7.000, makanya sama saya dikumpulin, diminta nomor WA-nya gitu. Diajak Itu Mas Arif yang ngumpulin ya berarti ya? Dan ngumpulin. apa tuh yang dilakukan tuh, sharing macam-macam gitu? Kebetulan kan kalau kita mah punya kapasitas, misalkan kapasitas saya 1.000 potong per hari, bisa bikin kaos, tiba-tiba ada orderan 2.000 mesti beres dalam sehari, ya kita kolaborasi sama teman saya gitu, ini bantuin nih. Iya, terus Mas, saya dengar itu pegawai Mas Arif ini juga teman-teman band dulu ya? Teman-teman semua. Gimana tuh Mas ceritanya? Ya, teman-teman semua biar
biar lebih berpikir positif lah. Kenapa itu? Karena apa tuh? Misalnya kayak seperti apa? Ya misalkan ada teman saya sampai udah punya anak 3 masih band-bandan gitu. Jadi Sedangkan masalahnya, ya sedangkan kan kebutuhan anak istri mah nggak bisa dari gitar lah gitu, dari drum. Kecuali kalau musisi-musisi yang bener-bener kayak Ariel gitu, hidup dari band. oh jadi Mas yang ngajakin juga ya teman-teman ini untuk ikut usaha sama Mas Arif ya? Ini ntar saya bisa divideoin mereka lagi ngapain, bisa sekarang. Itu ternyata mereknya Mas itu terkait Jepang juga ya, saya baru nyadar itu. Guntai kan di militer. Militer, bener iya. Pak. Oh, ini sebenarnya... saya lagi nawar-nawarin ke teman-teman saya di Jepang nih. Menarik sih Pak, kalau saya si Jepang itu menurut saya emang bener-bener menarik lah, dari kriminalnya kan ada Yakuza, dari olahraganya, terus dari samurai. Ya. Kenapa Guntai kok milih namanya Mas? Saya jadi penasaran jadi. Kenapa milih? Jepang ya Mas? Jadi awalnya saya kan kalip screen printing itu, kalip itu artinya khalifah. Ya. Pertama itu saya dagang kaos dakwah. Yang misalkan 5 time Abu Bakar, Utsman, Ali. Tapi jiwa sayanya nggak kena gitu. Mengikuti pasar gitu ya tadinya Mas. Enggak, kaos muslim juga emang laku sih, emang pasarnya mayoritas terbesar kan di Indonesia Islam. Kaos dakwah juga emang laku, tapi eksploitasi saya itu terkekang sama syariat itu. Kalau misalkan kaos Jepang mah kan mau gambar juri juga nggak apa-apa gitu. Iya. Understood. Ya. Jadi ruang kreativitasnya terbuka gitu, lebih dibuka gitu ya untuk. Bener. Oke. Ternyata Kak, hari ini tuh pembicara kita ada hubungan sama Jepang semua ya Mas Ivan ya? Saya juga lihat tadi loh. Surprise loh ini. Nggak direncanakan. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang pokoknya ada potensi. Ada nyambung aja gitu ya. Gitu. Itu luar biasa tuh. Saya juga merinding kadang-kadang kelihatan loh. Ini kok ada Jepang-Jepangan, mereknya Jepang pula lagi. Terima kasih teman-teman di KBK. Bukan. Ya kebetulan saya punya teman di Jepang yang usahanya aparel juga soalnya, dan memang dia lagi aparel. Dia nyari juga ya. Kalau kita mah dadakan sih Pak. Maksudnya gimana tuh? Dadakannya itu gini, misalkan kita desain dulu, kita bikin gambar digital, kan udah nempel di kaos tuh. Nah kita iklanin di Facebook. Kalau ada yang beli baru kita cetak. Oh iya, tahu. Di kaos. Di order gitu ya Mas ya. Kebutuhan ya. Nih. Saya keliling aja dulu liatin ya. Boleh. Saya boleh. Kecil sih. Nah ini teman saya juga ini dulu anak band Kasarat. Nah ini lagi desainnya. Wah keren juga ya. Nah ini terus ini. Ini otodidak semua Mas, teman-teman dari band belajar desain ini apa gimana? Saya yang ngajarin. Nah ini yang ngeladangin lah kalau bahasa Sundanya mah. Oh iya. Saya dari Cimahi juga sih, tapi biasa. Oh dari Cimahi? Iya. Oh ini belum pada turun. Oh iya. Nah, Ibu saya dari Cimahi. Oh dari Cimahi ya Pak? Iya. Oh, oke. Nah ini udah baru mulai. Oh ini apa nyetaknya ya? Ini juga meja dapat bikin sih Pak. Nah ini karya dari saya juga. Ini Jepang, ini juga. Ya. Kalau di Jepang ya umum lah, gitu. Ini bayarnya kebanyakan orang mana Mas? Kalau dilihat dari ininya, pembelinya. Bayarnya mah orang Indonesia Pak. Oh, maksudnya tipikal customer itu yang seperti apa? Maksudnya anak muda atau perempuan atau yang sukanya itu saya lihat dari data itu anak-anak yang dari usia 18 tahun sampai 35. Oh, terus mereka suka desainnya Mas kenapa biasanya?
kan di Facebook ada Pak. Misalkan di Facebook saya ada interest, saya masukin aja Yakuza, terus anak-anak motor kayak Jap Style, Japanese Art, terus anime kayak Kabuki yang kayak gitu. Animes, orang-orang yang suka desain tato juga. Interestnya di sana sih. Jualannya cuma di online aja sih Pak. Ya. Jadi mungkin ini Mas perlu tahu ya bahwa kadang-kadang Jepang itu tidak nyadar kalau culture mereka itu sudah sedemikian disukainya oleh orang-orang di luar Jepang gitu. Emang betul. Iya kan? Emang betul. Makanya. Jadi uniknya seperti itu ya. Tapi makin banyak orang Jepang yang juga suka dengan hal-hal yang unik. Misalkan dari Indonesia kayak batik gitu, sebetulnya orang Jepang banyak yang suka sih Mas. Jadi kalau dibuat motif batik, buat kaos gitu, misalnya mungkin itu bisa menarik juga tuh buat orang Jepang ya khususnya ya. Gitu. Bisa. Tapi pengirimannya sih Pak gimana sih? Ya itu bisa diatur lah. Itu kita bicara network lah kalau itu. Nanti mungkin dengan platform KBK Talk ini kita juga bisa mempertemukan ini ya, maksudnya mungkin ini nggak diatur nggak apa, tapi ya semoga nanti ke depannya adalah jalan rezeki lain yang dibuka untuk Mas Ivan sama Mas Arif gitu ya. Ya mudah-mudahan. Ini kan kayak gini-gini peluang bisnis nih, bisa diatur sama KBK. Bisa Mas, nanti kita atur. Aman, nanti kita bikin festival kalau nggak, festival UKM. Jadi main-mainlah ke Bandung Pak, ke Bandung Selatan banyak UKM di sini yang butuh bantuan. Izinlah kita sama teman-teman KBK ke sana mungkin. Iya. Tapi kalau Mas Arif ini apa Mas? Saya ini tertarik sih sebenarnya sama ngajakin teman-teman band untuk gabung usaha gitu, susah nggak Mas? Emang agak susah sih. Pertama-pertama emang ada seleksi alam juga. Seleksi alam itu. Semuanya. Mungkin teman-teman yang mau tanya boleh silahkan. Nah ini saya panggil kembali kepada Mas Sandro. Mungkin yang mau nanya langsung. Ya silahkan Mas. Ya. Maaf tadi ya kurang bagus. Halo Mas Ivan, salam kenal. Siap, salam kenal. Saya Saru dari Tangerang. Jadi begini, dari awal tadi saya agak tertarik sama cangkang sawit sama wood pelletnya di belakang Mas. Ya emang saya bikin saya jualan. terus. Walaupun saya tinggal Tangerang ini, cuma saya ini orang asli Kalimantan sebenarnya. Oh siap. Ya, Kalimantan jadi, mana Mas? Kalimantan Barat. Oke. Jadi yang mana di sana kebun sawit sama sawmill tuh banyak banget gitu. Oh gitu, siap. Ya, makanya tadi saya ini kalau ada kesempatan atau mungkin ini jalannya kita dipertemukan gitu Mas, mungkin bisa langsung ini, mungkin nanti siapa tahu panjang lah ini. Karena dulu saya sempat bertemu dengan salah satu dosen gitu di ITB gitu ya. Di event Trade Expo waktu itu. Dia bilang bayar Jepang itu mau, cuman kuantitinya banyak sekali ya gitu Mas ya, kira-kira gitu ya. Betul, that's correct. Mungkin sampai puluhan ribu ton gitu. Jadi saya langsung down gitu, wah ini banyak banget gitu kan. Nah, tapi mungkin nanti kalau ada Mas Ivan kan mungkin bisa dibimbing nih bagaimana step-stepnya nanti kan nggak langsung 10.000 ton gitu. Jadi begini Mas, saya jujur memang saya punya, saya lagi membangun stockpile cangkang itu di Sumatera Utara, di Sumatera Utara ya. Tapi saya juga trading dari Riau dan saya juga lagi coba ekspor dari Kalimantan juga. Sebetulnya ini ada peluang bisnis berjamaah juga dari sini gitu loh. Karena yang jelas untuk bisa memenuhi minimal untuk menjual bahkan 1.000 ton sekalipun ya, itu nggak mudah gitu loh. Sehingga ini memerlukan kolaborasi dan kerjasama dari banyak pihak gitu. Dan jujur saya juga membantu penyedia-penyedia cangkang yang jualan ke stockpile yang ada di Indonesia gitu loh. Jadi sangat terbuka sekali kesempatan buat supplier-supplier yang skala kecil untuk bisa
membantu menyuplai ke yang punya stockpile yang memang mereka harus punya puluhan ribu ton per bulan untuk bisa diekspor gitu. Nah, sekarang tinggal positioning-nya Mas, mau di mana nih? Mau sebagai yang dari pabriknya, atau dari pabriknya ke stockpile, atau bagaimana? Nah, ini positioning-nya juga harus Mas ini pastikan, sehingga kita tahu penempatannya seperti apa gitu. Oke, siap. Mungkin nanti kalau ada waktu kita bisa ini Mas ya, mungkin saya main ke kantor atau punya kantor di Jakarta ya Mas ya? Ada. Saya di Smesco, di SMI Tower lantai 6. Nah, nanti ada manajer saya juga yang nanganin bisnis cangkang, bisa ketemu mungkin. Tapi dia lagi di Medan sih, gitu. Jadi mungkin bisa lihat online mungkin. Nanti diatur Mbak Rani nih mungkin, atau Mas Yasin. Siap. Nanti kita juga isinya sama Mas Ivan sama Mas Arif. Nanti mungkin untuk teman-teman yang mau minta kontaknya langsung, kita akan share ya. Tapi kita nggak akan share untuk publik. Jadi nanti bisa kontak ke WA officialnya KBK. Nanti kita infokan. Gitu. Jadi kita memang salah satu misinya ya Pak Pres Bang Yudi adalah connecting people untuk making impact sama-sama gitu. Iya, siap. Kemarin juga yang martabak orange juga udah oke tuh kita kerjasama. Jadi pelan-pelan lah kita coba sama-sama berkembang gitu. Siapa tahu ada yang jodoh gitu tadi Mas Ivan dengan Mas Arif dengan Mas Andro, ya nggak tahu sih bisnisnya mungkin juga nggak ketemunya, mungkin kenal sekarang, tapi mungkin ketemu bisnisnya mungkin 2 atau 3 tahun lagi kayak Mas Ivan tadi bilang, ya it's okay gitu, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita nambah silaturahmi dulu, nah nanti peluang akan muncul sendiri lah insya Allah. Nambah temen ya, kalau kata Mas Arif semalam tuh nambah temen gitu. Nambah temen itu nggak ada ruginya. Gitu. Tapi kalau saya boleh ini memberikan ini ya, komen sedikit, pengelolaan dari peluang itu sangat penting ya. Jadi mungkin ini challenge yang ada di teman-teman di KBK, bagaimana potensi-potensi peluang bisnis ini bisa terkelola dengan baik gitu. Karena kadangkala kenapa bisnis itu tidak sustain, karena yang mengelola opportunity ini tidak berfungsi dengan maksimal gitu loh. Jadi tidak sustain gitu loh. Nah, saya pikir itu yang menjadi peranan penting KBK untuk bisa mengelola opportunity yang muncul mungkin dari acara-acara seperti ini gitu. Siap, makasih Mas Ivan masukannya. Jadi untuk kemarin itu Mas Ivan, jadi kan ini kan sesi kedua dari seri UMKM ya gitu. Tadinya kita mau bikin satu seri aja, tapi kok ternyata seri UMKM ini tuh bisa nggak habis nih kalau mau dibahas dikupas satu-satu. Jadilah kita bagi 2 segmen. Yang pertama itu bagaimana bertahan di masa pandemi, sama yang kedua itu ini growing dan making impact. Jadi yang kemarin itu pembicara kita tuh ada yang pemilik martabak orange, Mas. Jadi kebetulan juga satu alma mater dengan kami, dan satu lagi juga sama prinsipnya sama Mas Arif. 9 dari pintu rezeki itu adalah berniaga. Jadi bapak-bapak tapi berjualan skincare gitu. Jadi kita seneng banget juga gitu karena luas banget nih sebenarnya area UMKM ini tuh ternyata bisa dari makanan, skincare, terus sekarang ada baju, terus bahkan bisa sampai ke energi juga nih ya, Mas Ivan ya. Siap. Pokoknya siap bersinergi lah. Kita terbuka. Oke, mungkin ada teman-teman lagi yang masih mau bertanya atau ini? Luar biasa. Bisa langsung ya, Kuki ya, yang mau nanya bisa langsung unmute ya. Atau raise hand nanti di-unmute sama admin. Jadi seru banget hari ini, emang akhirnya mempertemukan dari Soreang sama Jepang, tapi ternyata punya latar belakang yang sama, yang kita nggak cek sama sekali loh Mas ini. Maksudnya kami nggak benar-benar tidak merencanakan itu. Betul. Makanya saya merinding lah. Saya makin kesini tuh makin ketemu banyak hal-hal yang ya saya tidak mau bilang kebetulan ya, yang luar biasa seperti ini gitu loh. Kita tidak minta tapi dikasih gitu loh. Makanya nih luar biasa. Terima kasih nih teman-teman KBK nih. Oke. Mungkin kalau udah nggak ada gimana ini, Mbak Rani? Closing remark saja kali ya. Dari Mas Ivan kira-kira ada pesan-pesan nggak, sama dari Mas Arifnya juga ya. Mas Arif kayaknya udah nggak ini, sebentar. Mungkin lagi di workshop. Karena ada order masuk mungkin. Kalau satu datang nggak ada, tapi 90 orang order tuh ya lumayan lah sehari.
200-an juta tiap bulan, udah mantap lah itu. Oke, Mas Ivan mungkin ada pesan-pesan untuk kami, keluarga besar dari KBK ini juga, gitu. Ya, ini yang mungkin saya juga tidak henti-henti sampaikan ya kepada banyak komunitas juga, bahwa semangat membangun sesuatu secara berjamaah itu sangat penting, karena benar kata Mas Alif tadi bahwa kadang-kala kita ini membangun silaturahim itu bukan untuk tujuannya saling mensupport, tapi saling bersaing gitu loh. Padahal pangsa pasar kita bahkan di domestik saja kan sangat besar, belum kita mengincar pasar internasional gitu ya. Tapi kadang-kala kita tidak maju bahkan di dalam negeri pun karena itu semangat yang dibangun bukan semangat untuk saling mensupport tapi menjatuhkan. Nah, saya pikir ini yang perlu diperbaiki dan perlu dimulai dari komunitas-komunitas yang punya ikatan emosional yang sama seperti KBK ini yang semuanya alumni STAN, dan itu juga yang sedang dijalankan oleh teman-teman saya yang satu SMA 8, yang sama-sama alumni Jepang gitu. Karena itu dia yang saya bilang, mencari orang yang bisa dipercaya dan bisa bekerja sama itu susahnya minta ampun. Dengan adanya komunitas seperti KBK seperti ini, dan kalau kita punya suatu pakem integritas yang sama untuk menjaga nama baik alma mater gitu ya, saya yakin dan kita bisa terbuka terhadap apa yang menjadi kebutuhan, apa yang bisa diberikan, dan itu terkelola dengan baik dalam sebuah organisasi. Saya yakin banyak hal yang bisa disinergikan, bahkan antar komunitas gitu. Karena kan saya punya komunitas alumni 8, saya punya komunitas alumni alma mater saya, dan alumni Jepang. Ini kan bisa dikonekkan sebetulnya gitu. Nah, makanya ada potensi nggak cuma di internal kita, tapi bagaimana mengkonek antar komunitas juga gitu loh. Nah, ini kan luar biasa sebetulnya. Ini yang selama ini nggak pernah leverage dengan baik gitu, karena kita masih hanya memikirkan individu-individu, dan kita harus belajar dari ya yang sudah berhasil, diaspora India dengan diaspora China salah satunya gitu, karena betul-betul luar biasa semangat berjamaahnya mereka sehingga bisa maju gitu. Nah, jadi ayo benar-benar Bhinneka Tunggal Ika nih gitu, jangan hanya itu jadi slogan gitu loh. Itu aja sih mungkin pesan saya. Terima kasih sekali lagi mungkin atas kesempatannya ke Mbak Rani, Mas Yasin, Mbak Luki, dan teman-teman, Mas Alif juga mungkin kalau masih di sini, saya sangat belajar banyak dari teman-teman semua juga. Semoga banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan ke depannya dari silaturahim yang kita awali dari hari ini. Terima kasih. Salam dari Gifu Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Ivan atas waktunya, kesempatannya. Kita mungkin setelah ini masih akan berlanjut lagi networking-nya, masih akan berlanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Teman-teman juga demikian acara kita hari ini. Semoga banyak sekali memberikan manfaat buat teman-teman yang belum mulai bisnis, bisa akan memulai bisnis. Untuk yang belum memulai pun memulai networking, memulai mengumpulkan teman-teman dengan value yang sama, mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan, meet that opportunity itu sangat penting gitu ya, mengelola diri kita sendiri juga untuk terus bertumbuh dan making an impact walaupun sekecil apapun di lingkungan kita saat ini. Demikian mungkin Mas Yudi, Mbak Rani, mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup? Cukup sih kalau dari saya. Ya intinya sih makasih atas kesediaan Mas Ivan dan Mas Arif tadi untuk berbagi. Mudah-mudahan nanti kita benar-benar bisa melanjutkan dan memfollow up dengan impact yang mungkin juga jauh lebih besar. Mungkin kita pertemukan antara pelaku UMKM dan mungkin nanti kita bisa minta bantuan Mas Ivan untuk mungkin menyediakan network atau mungkin ada investor-investor yang bisa diperkenalkan dengan teman-teman di UKM, karena mungkin nggak cuma Mas Arif aja, di alumni sendiri juga udah mulai banyak yang mungkin bekerja sebagai ASN tapi juga sudah mulai mengembangkan wirausaha, dan mereka mungkin juga perlu masukan dan sekaligus dorongan nih untuk menentukan passionnya sebenarnya, apakah tetap mau atau justru mau jadi entrepreneur gitu. Oke. Makasih. Kembali lagi terima kasih Mas. Setelah ini mungkin nanti kami dari panitia akan memasukkan semua ini ya, Instagram dan website, info-info YouTube ini di Instagram KBK mungkin ya, Yasin dan Mbak Rani. Untuk informasi selanjutnya kita bisa follow up macam-macam lah nanti
mungkin ada kesempatan-kesempatan lain. Ya, demikian teman-teman KBK semuanya. Mas Ivan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ivan. Terima kasih ya semuanya udah hadir. Makasih. Uki, makasih ya udah jadi moderator nih, keren. Keren nih, jadi host. Ini salah satu host andalan kami, Mas Ivan. Mantap, tidak salah pilih. Tenang dalam pertanyaan-pertanyaannya. Tajam. Nih kayak Kita juga punya acara talk show nanti tanggal 14 Agustus. Ada lagi, silakan teman-teman kalau mau join bisa. Mohon infonya ya Mas ya, siapa tahu kita bisa join ya. Ya boleh. Jadi saling meramaikan. Siap. Oke, saya pamit dulu ya kalau gitu. Makasih Pak Isman, makasih. Terima kasih banyak. Ya, makasih semuanya ya. Aku izin live ya. Rani cepat sembuh ya. Thank you. Sehat, Ran. Makasih. Akrobat begitu. Aduh. Welcome Kak Ran. Aku udah kayak Wolverine, ada more-nya 6 biji dong. Ya Allah. Di tulang selangka ke bahu itu patah 3. Astaga. Get well soon. Terima kasih. Senin kontrol. Jatuhnya kenceng ya Rani ya? Maya itu jadi disamber terus disenggol terus ditabrak terus mobilnya kabur. Oh, udahlah. Oh, jadi pelakunya itu nggak ketahuan. Iya, kabur Bang. Jadi kamu ditabrak lari gitu Kak? Parah, ditabrak lari. Oh, alah. Sekarang di rumah apa di rumah sakit, Ran? Udah keluar dari rumah sakit, aku udah di rumah Bang. Maksudnya yang di Jakarta ya. Sudah bertahan dengan rasa sakit, obat rumah sakit sama obat yang dikasih buat diminum waktu pulang dari rumah sakit itu beda, asli beda. Biusnya udah hilang sama. Biusnya udah hilang, sakit. Ya sehat ya Rani ya. Sembuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Yasin sudah jadi lead hari ini. Jadi hari ini Bang Yudi, Bang THK itu Yasin dan dibantuin sama teman-teman yang lain juga. Ya, Yasin, makasih ya teman-teman, makasih ya semuanya. Jaga kesehatan juga. Beda ini, nggak beda waktunya sama Jepang. Sama. Ya udah, thank you semua ya. Yo, semuanya makasih. Yo, bye. Terima kasih semuanya. Thank you, Nduk.